Halo teman-teman, welcome to back my channel. Jumpa lagi bersama aku Santi Dahlia. Nah teman-teman, di hari ini aku mau kasih tahu sama kalian gimana sih caranya supaya toko kita di Shopee itu cepat mendapatkan logo star seller. Nah jadi kebetulan toko aku sekarang sudah star seller ya. Nah jadi khususnya buat kalian yang masih pemula atau buat kalian yang masih baru banget buka toko di Shopee, supaya cepat mendapatkan logo star seller, kalian wajib banget lakukan hal-hal yang nanti bakalan aku kasih tahu di video ini. Nah, tapi sebelum lanjut, buat teman-teman jangan lupa untuk mendukung channel ini, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya teman-teman juga tidak ketinggalan updatean video terbaru dari aku. Mendapatkan logo star seller di Shopee itu penting banget ya teman-teman, yang dimana toko kita itu diakui atau bisa meyakinkan si calon pembeli atau calon customer untuk membeli produk kita. Kita sebagai penjual di Shopee, kita itu harus mendapatkan logo star seller atau star plus di Shopee nih. Nah di sini aku bakalan bagi tipsnya atau triknya buat teman-teman semua. Kalian bisa simak video ini sampai habis supaya kalian juga mendapatkan ilmunya sampai habis. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Ini dia tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di aplikasi Shopee-nya ya. Dan di sini adalah di menu saya ini teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat, di sini pengikut aku itu masih sedikit sebenarnya, tapi aku sudah dapat star seller di Shopee. Dan kenapa bisa begitu? Nah, di sini aku bakalan kasih triknya buat kalian yang masih baru banget jualan di Shopee, atau buat kalian yang udah lama jualan di Shopee namun belum juga mendapatkan star seller di Shopee. Nah, di sini kalian bisa langsung aja masuk di toko ya. Di sini di atas ini ada toko saya. Oke teman-teman, jadi ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan jika kalian berjualan di Shopee supaya toko kalian itu bagus dan supaya banyak pembeli dan cepat mendapatkan star sellernya. Yang pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah yang dimana gambar produk nih teman-teman. Jadi gambar produk ini, usahakan gambar produk itu harus gambar produk kalian sendiri ya, jangan comot dari orang lain. Oke, di sini kita lihat masuk di bagian produk ya teman-teman. Ini adalah produk aku yang di Shopee ya teman-teman. Dan di sini kita langsung aja masuk di salah satu produknya. Oke, kita masuk yang di paling atas ini. Nah, ini adalah produk aku. Jadi aku tuh jualan batu ya, jualan batu untuk akuarium atau untuk kebutuhan lainnya. Dan di sini untuk penilaian ini rata-rata aku dapat bintang 5 ya teman-teman. Dikarenakan aku itu selalu menjaga kualitas terlebih dahulu ya untuk customer aku. Jadi aku nggak mau ngecewain pelanggan aku seperti itu. Nah, jadi cara menarik si calon customer itu di gambar produk dulu nih teman-teman. Ini kita bahas yang dasar-dasar dulu ya supaya kalian paham. Kalian usahakan toko kalian itu mempunyai ciri khas sendiri nih teman-teman ya. Ciri khas sendiri supaya berbeda dengan yang lain seperti itu. Jadi ada bingkai seperti ini. Nah, di sini bingkainya berwarna hijau ya. Dan ini rata-rata semua aku bikin kayak gini untuk sampulnya. Tapi misalnya kalian kalau misalnya mau kasih bingkai apapun atau apapun itu, misalnya stiker atau segala macam, ya terserah kalian. Yang penting kalian itu punya ciri khas salah satu di toko kalian ya. Jadi ciri khas toko kalian itu temanya apa gitu ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini adalah sekedar contoh aja buat kalian. Dan setelah itu di sini bagian ini aku tidak pakai bingkai nih teman-teman, supaya lebih jelas lagi untuk si customer kita atau calon customer kita melihat gambar produk tersebut. Nah, kalian bisa lihat, nah ini kegunaannya untuk akuarium misalnya seperti itu. Nah, jadi kita jelaskan juga detailnya. Nah, ini yang dimana di sini aku menunjukkan isi produk aku ya. Jadi isinya kira-kira seperti ini, seperti itu. Nah, ini untuk gambar produk ya teman-teman. Oke, untuk gambar produk semoga aja kalian paham ya. Dan lanjut untuk yang kedua, yaitu
kalian harus perhatikan di judul ya teman-teman. Nah, untuk judul ini kalian harus bikin misalnya sesuai dengan kegunaan ya teman-teman. Misalnya kalian jualan apa gitu. Misalnya kalian jualan baju atasan. Nah, di sini kalian bisa tulis baju atasan, kalian garis miring lagi misalnya baju wanita atau apa gitu. Nah, kalian bikin garis miring-miring kayak gini. Jadi setiap orang mencari di pencarian Shopee misalnya baju apa gitu, itu tuh langsung muncul produk kalian seperti itu. Jadi untuk judul ini berpengaruh sekali ya teman-teman. Maka dari itu kalian harus perhatikan produk yang kalian jual itu judulnya itu harus sesuai, dan judulnya itu tidak usah terlalu monoton ya teman-teman. Jadi usahakan di skip-skip gitu. Misalnya seperti ini nih. Nah, misalnya seperti ini, batu pancawarna, terus garis miring batu hias, terus garis miring lagi batu akuarium, garis miring lagi di sini aku sebutkan nama toko aku. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Lebih banyak, lebih bagus, tapi jangan terlalu panjang ya, teman-teman. Nah, oke, kalau judul sudah selesai, selanjutnya di deskripsi produk. Oke. Nah, di sini kita lihat deskripsi produk. Untuk deskripsi produk, kalian bisa bikin deskripsi produk yang detail, menjelaskan tentang produk kalian ya. Usahakan memakai deskripsi, jangan tidak ya teman-teman, karena deskripsi ini sangat penting banget. Dan kemudian di sini kalian bisa tagar atau hashtag kayak gini, yaitu pagar misalnya batu hias, terus pagar batu taman, terus pagar batu akuarium, terus pagar batu alam. Seperti itu teman-teman ya, supaya ketika orang mencari di pencarian Shopee, produk kita bisa muncul juga. Nah, ini pentingnya hashtag ya teman-teman. Tidak perlu lebih jelas lagi dan detail lagi ya teman-teman. Selanjutnya kita bakalan lari ke program penjual nih teman-teman, dan ini juga sangat penting banget ya. Oke, kita masuk di program penjual. Ini kita back dulu. Nah, teman-teman, di sini ada yang namanya program penjual ya. Di sini kalian bisa lihat sendiri. Kalian bisa klik di program penjual ini. Yang dimana hal-hal yang harus kalian lakukan adalah yang dimana kalian itu harus mendaftarkan toko kalian di gratis ongkir ya. Ini ada menunya. Ini menu gratis ongkir ekstra. Nah, kira-kira seperti ini isinya teman-teman. Karena di sini aku sudah daftar, biasanya itu ada menu di sini ya teman-teman. Ada menu di sini untuk kita mendaftar kalau kita belum daftar gratis ongkir ekstra. Jadi dia tuh kayak daftar sekarang seperti itu. Nah, ini penting banget ya teman-teman untuk kita sebagai penjual di Shopee. Karena ketika orang pengen belanja di toko kita, kemudian tidak ada yang namanya gratis ongkir, pembeli bakalan kabur loh teman-teman. Jadi ini adalah pengalaman aku sendiri yang merasa aku sebagai penjual dan juga sebagai pembeli di Shopee, ketika aku berbelanja di Shopee, ketika toko tersebut tidak memiliki gratis ongkir, maka kita bakalan berpindah ke toko yang lain. Walaupun produk di toko tersebut bagus, tapi di sini karena tidak ada gratis ongkir ekstra, jadi ya jarang ada ya customer yang memang memaksa untuk bayar ongkir yang mahal demi membeli produk tersebut. Pasti mereka cari-cari lagi dong di toko lain. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Makanya penting banget untuk mendaftarkan toko kita ke program gratis ongkir ya. Oke, lanjut. Yang nomor 2 untuk program penjualnya, yaitu kalian bisa bergabung dengan hemat biaya kirim nih teman-teman ya. Di sini ada yang namanya hemat biaya kirim yang paling atas ini. Nah, di sini kalian bisa bergabung di sini nih teman-teman. Nah, jadi kalau kalian aktifkan program hemat biaya kirim ini, yang dimana bebannya akan ditanggung kepada kita sebagai penjual seperti itu. Dan ini juga sangat efektif banget untuk menarik si calon customer atau si calon pembeli ya, untuk per satu ordernya yaitu 350 ya teman-teman, 350 rupiah ya. Ini sedikit banget ya. Jadi kalian bisa daftarkan toko kalian untuk program hemat biaya kirim ini. Nah, manfaatnya apa saja? Manfaatnya biaya terjangkau, mengurangi beban ongkir, nah klaim otomatis. Nah, ini manfaatnya, dan di sini kalian bisa lihat juga mekanisme programnya, yang dimana penjual hanya perlu membayar 350 rupiah termasuk pajak nih per pesanan yang berhasil terkirim ke pembeli. Nah, di sini untuk penangguhan biaya kirim, untuk pengembalian barang atau dana terbukti dikarenakan kelalaian penjual. Biaya kirim secara otomatis dikembalikan ke saldo penjual untuk setiap pesanan yang terdapat pengembalian barang dan dana dari pembeli. Nah, kalian bisa baca-baca di sini, ada klik di sini untuk informasi lebih lanjut ya. Di sini aku tidak menjelaskan detail, tapi yang jelas
Untuk program hemat biaya kirim ini, sebagai penjual di Shopee harus aktifkan yang namanya program hemat biaya kirim, oke? Oke teman-teman, sekarang kita lanjut lagi yang dimana di sini kita back dulu. Nah, di sini kalian harus aktifkan COD ya teman-teman. Dikarenakan sekarang itu sudah zamannya COD, jadi kalau kita sebagai penjual itu tidak mengaktifkan COD, bisa-bisa pembeli atau customer tadi itu pindah di toko yang lain ya untuk membeli produk yang mereka inginkan. Nah, makanya dari itu kalian sebagai penjual harus aktifkan yang namanya COD bayar di tempat ya. Dan di sini kalian juga bisa buka ya, langsung aja buka dan kalian bisa ikutin caranya ya. Kalau misalnya kalian pengen aktifkan COD di toko kalian. Karena di sini aku sudah aktifin ya teman-teman, dan di sini aku cuma ngasih panduan aja nih khusus kalian. Oke, langkah selanjutnya yang dimana kita back lagi ya dari program penjual. Selanjutnya kita bakalan masuk di promosi toko ya teman-teman. Di sini ada menunya promosi toko. Kalian langsung aja masuk di sini. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa buatkan voucher toko. Yang paling penting itu adalah voucher ikuti toko. Di sini ada voucher ikuti toko. Kalian bisa klik di sini. Voucher ikuti toko ini sangat efektif banget untuk menambah pengikut atau followers baru di toko kita ya teman-teman. Yang dimana ketika orang berbelanja, mereka itu mendapatkan diskon ya dengan mengikuti toko kita. Jadi balance ya teman-teman, yang dimana ketika orang berbelanja di toko kita, mereka dapat diskon dan kita mendapatkan followers. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Makanya penting banget untuk membuat voucher ikuti toko. Dan kalian bisa buat dengan cara kalian sendiri ya teman-teman. Misalnya minimal belanja berapa dan nanti voucher tokonya kalian bisa buat berapa. Maka selanjutnya kalian itu harus naikkan produk ya setiap 4 jam sekali. Jadi kalian bisa masuk di bagian produk ini. Yang dimana ini ada titik 3 di sini. Oke, di sini ada menu naikkan produk. Oke, di sini kita cari lagi. Ini ada masih 4 slot yang kosong. Kita tambahkan ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan, oke, seperti ini. Kemudian naikkan produk. Nah, jadi untuk naikkan produk ini setiap 4 jam sekali. Dari pertama aku jualan sampai saat ini, aku itu tidak pernah absen ataupun tidak pernah alfa 1 hari pun untuk menaikkan produk. Yang dimana ini aku naikkan produk setiap 4 jam sekali. Dan ini aku konsisten lakukan ya teman-teman. Dari pertama aku jualan di Shopee. Jadi kalian bisa ikutin cara ini ya. Ya, jika kalian lupa minimal 1 hari sekali kalian harus naikin produk kalian ya teman-teman. Ketika orang membuka atau ketika ada orang mencari, produk kita itu muncul di paling atas teman-teman. Misalnya di sini aku jualan batu koral ya teman-teman, atau batu hias. Jadi ketika ada orang mencari misalnya batu koral atau batu hias, jadi produk aku itu muncul di atas atau nomor 2 atau nomor 3. Jadi nggak tenggelam seperti itu. Makanya penting banget untuk teman-teman untuk menaikkan produk setiap 4 jam sekali, ya minimal 1 hari 1 kali, oke? Jika toko kalian itu misalnya belum juga mendapatkan orderan, jadi kalian itu harus melakukan sesuatu lagi nih teman-teman. Yang dimana kalian itu harus mengiklankan produk kalian. Nah, untuk cara iklannya, di sini aku sudah buat cara mengiklankan produk di Shopee. Ini videonya. Kalian bisa klik link di deskripsi video ini. Di situ sudah aku bikin cara mengiklankan produk di Shopee. Oke teman-teman, selanjutnya ini yang terakhir, ini yang paling penting banget menurut aku, yang dimana kita itu jaga performa toko kita. Ini sangat-sangat penting banget teman-teman ya, yang dimana kita sebagai penjual itu harus pas respon ya teman-teman. Jadi aku saranin kalian jaga performa toko kalian supaya tetap stabil, jangan sampai nurun ya, apalagi untuk chat ini teman-teman ya, karena si calon pembeli atau si calon customer itu terkadang mereka itu nanya-nanya ya teman-teman. Kalau kita lelet membalas, apalagi tidak membalas chat mereka, bisa-bisa mereka itu pindah ya. Biasanya si customer atau calon pembeli itu nanya dulu stok produknya sisa berapa, terus produknya sesuai enggak gitu. Biasanya mereka bertanya seperti itu teman-teman. Dan pokoknya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh si calon customer kita. Karena setiap pembeli pasti berbeda-beda ya. Dan itu
dan itu pasti terjadi ketika kita itu membuka toko di Shopee ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat khususnya buat teman-teman semua. Buat kalian yang ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Atau buat kalian yang mau dibuatin konten apa silahkan komen juga di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video berikut dan bye.